Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Raba 7 Fans Indonesia. Dan di video kali ini saya akan kembali mereview AC. Ini adalah AC pengganti AC Polytron saya sebelumnya. Jadi kalau yang review kemarin itu yang Sharp, itu buat menggantikan AC Sanyo. Kalau yang ini yang Polytron. Oke, saya ganti AC-nya itu dengan merekan yang saya baru pertama kali pegang. Ini Gree mereknya. Gree atau Grey ya? Kalau saya sebutnya Gree sih, karena kalau Grey kayak nyebut nama orang. Ya, ini Gree yang saya beli ini F1 series inverter, dan ini yang versi gold, jadi yang warna gold. Karena F1 series ini ada dua ya, ada yang warna putih, ada yang warna gold, dan ini yang warna gold. Ini ada cerita sendiri sih, yang warna gold ini. Dia yang warna gold ini AC-nya cukup langka. Saya nyari di online dan nyari di offline pun juga cukup susah. Bahkan akhirnya saya memutuskan untuk ke dealer resminya Gree. Untungnya ada di kota saya ada, dan itu aja order gitu loh. Bahkan mereka pun order gitu. Harus nunggu kurang lebih sekitar seminggu untuk dapetin AC ini. Harganya berapa? Kalau harganya saya dapat di angka 5,9 juta. Sebenarnya sih harga aslinya sih 5,4 juta ya, tapi karena ada biaya ordernya, ya ada ongkos kirim dan segala macam lah ya. Harganya jadi 5,9 ya, hitung aja jadi 6 juta lah ya. Sedangkan di online itu di official store resmi di Tokopedia saya nemu AC ini tuh harganya 4,5 juta. Tapi itu unit only ya. Sedangkan kalau ini kan udah lengkap dengan pemasangan semua ya, yang 6 juta itu. Nah ini nih, kenapa alasannya saya milih AC ini? Bukan karena saya nyari AC itu bukan karena hanya untuk cuma dingin doang gitu, dingin udah gitu. Tapi enggak, tapi ini unik. Dia warnanya emas gini, matching sama interior rumah yang memang ruangan ini yang memang gold gitu, jadi di matchingin. Kalau nyari yang putih sebenarnya sih banyak sih, kalau misalnya emang ya nggak usah lah yang warna gold, yang putih banyak. Tapi kalau yang nyari gold ini emang cukup susah dicari. Bahkan katanya di kota saya aja yang order tuh cuman satu sih, emang dikit sih, emang dia produksinya dikit. Tapi nggak limited edition juga ya. Jadi kalau kalian mau AC ini tinggal minta aja ke dealer resminya Gree, itu paling order sih kalau misalnya nggak ada. Jadi bukan limited edition, tapi memang produksinya sedikit aja. Nah, saya ini segini ini dia 1 PK, jadi dia lebih besar ketimbang yang di kamar saya yang Sharp itu yang sebelumnya. Ini 1 PK karena emang mengingat ruangannya juga cukup besar ya. Jadi dan juga cuma ada 1 PK doang sih, 1 PK doang. Jadi ya oke lah, nggak apa. Nah, ini dia remote-nya. Untuk AC dengan harga 6 juta sih sebenarnya sih dia fiturnya cukup minim ya, dia nggak banyak fiturnya. Bahkan mungkin kalau kalian yang nyari fitur di harga 6 juta itu udah banyak ya, kayak ada fitur misalnya fitur antivirus dan segala macamnya. Kalau ini cuman segini doang nih. Nah ini juga simple banget ya, ininya mekanismenya, remote-nya tebal tapi cuma gini doang tuh. Simple banget ininya, jadi nggak banyak banget bor ya, jadi cuman satu baut doang. Nah ini nih bentukan remote seperti ini, lihat. Cukup tebal sih untuk sebuah remote AC, tapi oke lah. Dia pakai baterai A3 di dalamnya. Agak susah dibuka, tapi yang jelas ini pakai A3 2 biji. Di sini ada ada on off, ada buat ini fast cool. Kalau di Sharp ini berarti yang jet stream ya, buat jet stream, jadi biar di fullin semua performanya. Terus ada fan, ada sleep, ada timer, ada buat temperatur. Ini P ini untuk ini buat mode hemat daya. Nah, jadi ini bisa ditekan lagi listriknya. Terus ada mode, ini mode sebenarnya kalau di buku panduannya dia ada 4 ya. Jadi ada mode cool, mode dry, ada mode fan, sama mode heat. Tapi pas saya coba ini cuma ada 3 ternyata. Jadi cuma ada mode cool, dry, sama fan aja. Padahal di bukunya ada heaternya juga, tapi ya udahlah. Swing, ya kan, ada swing, terus ada eye feel, ada light. Ini eye feel ini unik nih fiturnya. Ini kayaknya cuma ada di Gree doang. Jadi dia ini menyesuaikan suhu di sekitar tubuh kita. Jadi makanya si remote ini itu nggak boleh jauh-jauh dari kita. Jadi sistemnya kita simpan di sini dan ini orangnya di sini. Maka itu si remote ini akan dia akan ngasih sensor di sini. Jadi suhunya tergantung suhu di sekitaran kita. Jadi nanti suhu AC ini itu akan menyesuaikan gitu. Ini emang saya nggak tahu sih kerjanya kayak gimana, tapi kalau saya baca buku dari buku panduannya kayak gitu. Sedangkan kalau light ini untuk matiin lampu di sana tuh, itu ada lampu tuh, ya kan, ada lampu tuh. Nah itu bisa dimatiin di sini. Tuh. Kalau saya sih mending nyalain aja sih. Nah ini ada satu tombol dummy.
Ya ini ada tombol dummy nih, yang nggak tahu ya untuk apa. Mungkin di AC yang lebih mahalnya lagi mungkin ada fungsinya, tapi kalau di sini nggak ada. Oke, sekarang kita coba nyalain. Nah itu tuh ya, tuh ada lampunya tuh ya. Sebenarnya sih kalau dimatiin juga bagus-bagus aja sih, clean jadinya. Tuh bersih, jadi kayak nggak ada lampunya sama sekali. Bagusnya gitu. Nah tapi kalau saya sih lebih suka diadain aja, dinyalain. Ini saya mending coba di fast cool aja. Itu kok fast cool 25 ya. Masa mungkin fast cool di 16. Ini paling mentoknya 16 ya. Loh. Dia suruh paling mentok 16. Ini fan paling kenceng. Ini fan paling kencengnya nih. Oke, dan ini anginnya tembakannya kenceng banget. Tuh. Tapi meskipun kenceng gini, ini cukup sunyi ya. Nah ini nih. Dia juga untuk swingnya juga dia nggak banyak banget kayak yang Sharp yang bisa sampai 360 derajat. Ini cuman gini doang ya, jadi ya oke lah. Dan ini tidak bisa dipasang pewangi di sini ya, gitu di situ jadi siripnya ya, jadi nanti kecepit. Jadi jangan pakai pewangi lah di AC, agak susah. Yang ini juga tenang sebenarnya, di dalam sini tuh kalau misalnya remote kalian hilang itu atau remote kalian ada masalah, itu di sini ada tombol daruratnya. Jadi bisa dinyalain langsung lewat sini. Fitur yang kayaknya sih di AC-AC sekarang jarang ada ya. Termasuk di Panasonic yang sebelumnya pernah saya bahas juga itu nggak ada tuh. Ini saya lupa mau lihat datanya. Kita lihat di sini ada tulisannya nih. Apa itu katanya tuh? Pendingin ruangan unit dalam. Oke, modelnya GWC 09 F1 GI. Tegangannya 240 volt. Frekuensi 50 Hz, beratnya 9 kg, produksi Gree Electric apa nih? Produksi ENC negara pembuatnya Cina ya. Oke, jadi dia diproduksi negara Tiongkok ya. Sama makanya juga ini kalau dari bentukannya Gree ini saya agak asing gitu loh, kayak mirip sama model AC lain yaitu Changhong ya. Kalau yang murah-murahnya yang harga 2 juta 3 juta itu modelnya mirip sama Changhong. Makanya saya kok kayak familiar. Ini juga bisa diganti nih siripnya, bisa dipindahin tapi agak susah ya. Si sirip ini buat digeser. Ya, dia siripnya masih manual. Terus tanggal produksinya bulan 2 tahun 2020. Oke. Daya listriknya 660 watt. Itu kemungkinan 660 watt itu pas lagi start awal ya. Karena ini juga inverter sekali lagi. Jadi kalau sampai ruangannya udah nyampe suhunya, dia bisa turun cukup jauh. Tuh ini yang saya suka tuh, dia itu attention to detailnya dapat ya. Oh ini tuh. Ya, kan dan di sini juga ada tuh. Buat ini untuk angin sih juara sih ini. Kencengnya dan juga dinginnya juga ini hebat tuh. Dinginnya juga cepat banget. Sebenarnya kita nggak usah di suhu 16 aja juga nggak perlu gitu buat nyampe suhu ruangan biar cepet dingin harus 16 enggak. Kalian di set di 24 aja itu cepet loh dinginnya. Entah itu karena emang inverter atau emang karena AC Gree yang kayak gini ya. Tapi karena saya beli langsung Gree ini coba pertama kali Gree langsung inverter. Jadi kalau inverter kan memang di push biar cepet ya. Cuman rasanya kayak lebih cepet ketimbang AC inverter yang pernah saya coba. Ini cepet banget. Padahal ruangan di sini tuh cukup gede gitu. Tapi dinginnya cepat, luar biasa dinginnya. Dan tadi juga siang pasti coba, siang itu pada cukup panas. Di set di 20 itu sempat ngembun AC-nya karena mungkin saking dinginnya. Karena itu juga nggak 16, itu cuman 19 doang derajat. Jadi luar biasa. Kita lihat unit outdoornya seperti apa. Karena outdoornya juga ini cukup unik sebenarnya. Oke, ini dia unitnya. Maaf kalau misalnya berisik karena ada di jalan. Ini untuk outdoor AC, dia bisa dibilang sangat senyap. Padahal ini kenceng banget tenaganya. Lihat dong, denger nggak? Suaranya cuma segitu doang. Suaranya cuma segitu doang. Bener-bener minim suaranya, luar biasa.
Padahal awalnya mungkin saya pikir bahwa ini kan AC-nya buatan Tiongkok ya, jadi mungkin mirip-mirip kayak Changhong ya. Changhong kan dulu kan Changhong itu cukup berisik, jadi saya anggap bahwa ya mungkin ini bakal berisik. Ternyata enggak loh. Ini lagi mode paling kencengnya aja, dia lagi mode full powernya aja, enggak loh. Tuh anginnya bisa dirasa ya, anginnya cukup kenceng, dan ini baling-balingnya unik. Baling-balingnya tuh nggak kayak baling-baling kipas biasa, jadi siripnya unik aja bentukannya. Tapi emang tembakan anginnya kenceng ya, kenceng banget. Bahkan si Gree-nya sendiri itu ngasih space untuk outdoornya itu cukup gede, terutama ini. Jadi jangan di ruangan tertutup katanya. Tapi sih harusnya itu sih untuk di semua AC ya, jangan disimpan di ruangan tertutup ya. Ya, untuk ukuran outdoor sih gede banget sih ini. Dan yang saya paling suka ya dia senyapnya itu loh. Di situ ada tulisan Gree inverter sananya. Memang si AC ini nggak terlalu pamerin bahwa dia adalah AC inverter, AC mahal, nggak. Dia sederhana aja. Yang penting fungsionalnya dapat. Itu yang AC ini cari. Bagus. Ini air pembuangan ke sini tuh. Ke sana. Pipanya lewat belakang. Cukup panjang sih pipanya. Dan ini bahannya besi. Bahannya besi, ininya plastik. Sekarang banyak kan plastik ya. Sekarang ininya nggak pada besi lagi, pada plastik. Tuh. Saya suka, hening banget, sumpah hening banget. Baru sekarang saya nemu outdoor unit sehening ini. Bukannya lebay ya, tapi emang selama penggunaan yang Sanyo pun juga saya bilang paling hening, dia lebih hening lagi gitu. Padahal dia inverter. Sip, bagus itu untuk outdoor unit. Oke, sekarang kita kembali lagi ke indoor unitnya. Sebenarnya jujur aja saya untuk AC ini saya penasaran sama satu fitur yang ini nih, fitur P di sini. Ntar. Oke, nah ini fitur P ini kalau di buku panduannya dia ini untuk menghemat listrik. Jadi listriknya ditekan lagi. Cuman nggak tahu nih, makanya saya rencananya mau beli wattmeter buat di sini, ya kan. Jadi nanti bisa kelihatan berapa watt yang dia pakai, gitu kan. Nanti saya akan beli, saya pingin lihat berapa sih konsumsi listriknya pas dia startup, terus juga pas dia udah sampai nyampe suhu tertentu, gitu kan. Karena kan inverter kan kalau udah nyampe suhu tertentu kan dia bakal turun listriknya, itu saya pingin tahu. Dan juga kalau misalnya pakai ini, karena si Gree ini kalau dilihat dari semua model AC-nya dia cukup meng-highlight bahwa AC-nya ini bener-bener ramah listrik banget gitu. Jadi saya penasaran juga karena fitur ini berhubungan sama listrik nih gitu. Dan juga fitur iFeel-nya ini mungkin nanti akan ada review khusus tentang dua fitur tersebut ya. Dan alasan saya juga beli AC ini karena unik gitu. Jadi selain dingin ya untuk mendinginkan ruangan gitu kan, karena unik, yaitu warnanya silver ya. Sama kayak alasannya yang Sharp kemarin itu kan juga tidak hanya sekedar dingin, fiturnya ada ya, fiturnya banyak, inverter bukan, tapi ada yang unik yaitu di AC-nya kan ada LED-nya. Ini yang yang mungkin cukup disayangkan menurut saya adalah kenapa kok logo Gree-nya nggak nyala ya. Nah ini, padahal kalau nyala mungkin beda ceritanya. Pas dimatiin, kan ini cuma kelihatan angka ininya doang ya tuh. Padahal kalau lagi dimatiin gini kan nyala lampu warna Gree-nya kan bagus ya. Ya kan logo Gree-nya, tapi ya udahlah itu itu cuman ini doang lah. Nggak penting sebenarnya, nggak penting juga, cuman kalau ada sih unik juga gitu, karena ini agak nggak kelihatan, agak nyaru warnanya si logo Gree-nya. Jadi kalau di foto ya kan mungkin ada orang yang mungkin pamer kali gitu, mau pamer AC karena AC-nya unik, mungkin agak susah buat mamerin mereknya gitu. Tapi ya udahlah, itu ini ya doang ya, itu cuma ini doang lah. Udah, mungkin gitu aja untuk review AC Gree F1 Series Inverter Gold ini. Kalau kalian mau AC-nya, tadi udah saya mention di awal, dia kalau offline harganya sekitar 5,9 juta. Ya hitung aja 6 juta itu udah bonus sama pemasangan semuanya lengkap, jadi tinggal tahu beres aja. Dan kalau kalian mau beli online itu di Tokopedia official store Gree-nya langsung, itu harganya sekitar 4,5 juta, tapi unit only. Jadi kalian harus beli bracketnya, beli selangnya, beli kabelnya, beli yang lain, sewa pemasangan dan segala macamnya itu nambah lagi sendiri.
Oke, mungkin gitu aja untuk review kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila tidak menyukai video ini, klik dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe, saya Fauzi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.